Nah ini dia, udah aku perbaiki dan pakannya ini ya. Langsung kita kasih makan aja. Nah, makan. Nah, soalnya kalau ayam tuh suka nginjak-nginjak naik teman-teman. Padahal kan tuh. Bentar ya, bentar. Pasti nanti ada yang naik teman-teman. Dan habis itu patah ininya tuh kayak gitu tuh. Iseng banget kakinya. Kayak gatel gitu teman-teman kalau nggak naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Valdi. Jadi di video kali ini teman-teman, seperti biasa aku bakal kasih makan ayam lagi. Dan hari ini aku nggak jadi ke sawah teman-teman, tapi hari ini aku bakal review. Kan kemarin itu aku rencananya bakal ke sawah, tapi aku undur dan aku malah ke pasar hewan teman-teman. Nah, ke pasar hewan itu bukan tanpa tujuan teman-teman, tapi aku untuk membeli kurungan kucing. Karena aku kan di video-video sebelumnya itu udah sering banget bilang ini mau beli kurungan kucing untuk karantina ayam-ayamku yang apa ya namanya ya, masih ada memori untuk mengerami. Nah itu kemarin aku udah beli dan pokoknya mantep banget untuk kurungan kucingnya. Dan hari ini aku bakal review, aku bakal liatin untuk kandang kucing yang baru aku beli ini. Dan nanti kita bareng-bareng memandikan ayam yang ini masih ada memori mengeraminya. Nanti kita bareng-bareng mandi, terutama si Tinah teman-teman. Nah yang dikurung di kandang kucing yang baru ini itu tuh si Tinah teman-teman. Karena Tinah kan ini ayamnya lumayan bagus lah ya teman-teman, lumayan bagus. Dan dia tuh apa ya namanya ya, karena keseringan mengerami jadinya bobot badannya tuh turun teman-teman, bobot badannya turun, akhirnya dia tuh agak kurusan. Nah maka dari itu yang aku apa namanya kurung di kurungan kucing yang baru ini, aku putuskan untuk si Tinah aja supaya dia tuh lebih gemukan dan lebih bersih lagi. Dan misalnya udah cukup umur si Bejo, nanti bakal aku kawinkan sama si Bejo teman-teman, karena nggak ada hubungan darah sama sekali sama si Bejo gitu. Oke, langsung saja aku review untuk kandangnya nih. Nah jadi ini dia teman-teman, kandangnya itu lumayan besar, cukup lah untuk betina. Terus ini ada apa namanya alasnya ya untuk kotoran ayamnya tuh kayak gini teman-teman. Ini udah aku kurung si Tinah ya, tuh bisa kalian lihat sendiri, Tinah itu masih ada sedikit memori mengerami. Dia kalau dideketin tuh kayak megar gitu bulunya tuh. Dan suaranya masih kayak gitu tuh kayak indukan lagi menjaga anak-anaknya kayak gitu teman-teman. Dan nanti ini kan agak buluk lah ya teman-teman, agak kotor Tinah tuh agak-agak gitulah Tinah. Nah nanti kita bakal mandikan si Tinah teman-teman. Dan ini pasti nggak bakal bersih dalam sehari teman-teman, mungkin beberapa hari bakal aku mandikan terus sampai mirip-mirip si Bejo nih. Tuh Bejo kan glowing teman-teman, bulunya tuh jinak banget ya tuh. Nah dia tuh glowing untuk si Bejo. Dan untuk si Tinah ini tuh enggak teman-teman, kayak berdebu sekali gitulah, karena jarang banget ya kan dimandikan gitu. Nah sebelumnya kan dikurung di sana tuh, kurung di sana, terus aku pindah ambil, terus pindah sini teman-teman. Ya awalan sih emang takut-takut teman-teman karena kandang baru ya kan, tapi sekarang itu udah adaptasi gitu teman-teman. Dan untuk pakan hari ini yaitu adalah dedak, terus ada daun dari ubi ungu yang ada di sebelah sana teman-teman, karena lagi di apa namanya pruning kalau nggak salah gitu teman-teman. Nah di sini nih, nah ini tadi udah dipotong-potong tuh daunnya, itu tuh untuk kami makan, sekeluarga makan. Dan tangkai-tangkainya ini aku cacah-cacah dan aku campurkan ke dedek nih teman-teman, karena ini tuh daunnya itu udah lebat banget, jadi tuh biar enggak kebanyakan nutrisi di daun, makanya di pruning, dipotong-potongin daunnya dan supaya fokusnya ke buah gitu teman-teman. Mantap banget ya. Itu dia untuk si campuran pakan di pagi hari ini. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai untuk ngasih makan ayam-ayam. Kita mulai dari Upin-Ipin dulu seperti biasa, karena nanti kan aku bakal mandikan si Tinah teman-teman. Mungkin sama si Bejo juga yang ada di sana, karena Bejo kemarin belum aku mandikan. Oke, langsung aja kita mulai ini. Oke, kita mulai aja ngasih makan dulu dari si Upin-Ipin. Nih dia nih. Nah, sekarang Upin-Ipin udah nggak ada betinanya di kandangnya teman-teman, karena dia tuh rese banget kalau udah ada betina satu di dalam kandang ini. Mau keluar kamu ya. Tuh lo makan tuh, makan. Nah, kemarin tuh aku juga sempet nyoba ditaruh betina warna hitam
yang juga mempunyai memori mengerami di kandang mereka berdua ini. Dan ayamnya itu ketakutan teman-teman malahan. Jadinya aku pindah, di sini nggak ada betina lagi tuh. Nah oke, langsung kita lanjutkan lagi. Nah selanjutnya aku bakal kasih makan Tina sedikit teman-teman. Nah jadi ini dia untuk pakannya teman-teman. Pakannya kita pakai furnya si bejo. Kita cobain ya kan. Kita kasih makan si Tina nih. Hei, nah kamu bakal glowing di sini nah. Bentar lagi nah. Nah sedikit aja teman-teman, karena ini kan mau aku mandikan ya kan. Jadi takutnya nanti takut dia muntah. Jadi sedikit aja. Nah itu dia. Kalau bejo sih udah dikasih makan teman-teman. Kalau bejo itu pagi-pagi lah. Ngasih makannya itu cepet lah. Gitu. Oke. Langsung kita menuju ke dalam aja dan kita kasih makan ayam-ayam yang ada di dalam. Wih ada pisang matang tuh. Itu dan juga ada pepaya juga teman-teman. Nah, nanti aku bakal buat short mungkin ya untuk panen buah-buah itu. Halo. Aduh dijatuhin lagi ya. Ininya kan suka banget jatuh-jatuhin ini teman-teman. Heran banget aku. Ntar aku perbaiki ya. Nah ini dia udah aku perbaiki dan pakannya ini ya. Langsung kita kasih makan aja. Nah, makan. Nah, soalnya kalau ayam tuh suka nginjak-nginjak naik teman-teman. Padahal kan tuh. Bentar ya, bentar. Pasti nanti ada yang naik teman-teman. Dan habis itu patah ininya tuh kayak gitu tuh. Iseng banget kakinya. Kayak gatel gitu teman-teman kalau nggak naik. Nah, makan. Siti Bas biasa mengamankan dulu teman-teman baru makan tuh dia tuh. Semua diusir, pokoknya semua diusir. Oh ya kemarin ada berita menyedihkan, bukan menyedihkan apa ya namanya ya, berita yang ya menyedihkan teman-teman, karena ayamku ada yang satu mati teman-teman. Asli ini ada yang satu mati yang di sebelah sini. Temannya yang dulu temannya si Klawi. Nah di sebelah sini ya kan kemarin tuh ada 3 tuh, di sini ada 3. Terus mereka ini teman-teman apa namanya, pas aku kemarin bersih-bersih tempat bertelurnya itu tuh aku nggak, kan aku bersihin di kipas-kipas gini ya. Nah aku kipas-kipas gitu dan mereka ini bertiga ketakutan teman-teman. Dan yang satunya yang temennya si Klawi ini dia tuh keluar jatuh ke bawah. Pertama normal kayak ayam biasa jalan kayak gini teman-teman, jalan gitu kayak biasa lah, masih kebingungan. Pas aku ngeliat lagi, kan aku lagi bersih-bersih, habis itu aku ngeliat lagi untuk ayamnya, dia udah kakinya kayak stroke kayak gitu teman-teman, kayak kaku kayak gini dan udah sakaratul maut, tiba-tiba mati di sini teman-teman. Nah itu tuh kayaknya kayak kata ayahku itu tuh terkena serangan jantung teman-teman, karena saking kagetnya mungkin gitu ya. Aku juga nggak tahu teman-teman, aku baru tahu pernah pertama kali lihat ayam mati kayak gitu. Dan kuburannya aku kubur di belakang sana, udah aku kubur. Nah kemarin matinya tuh di sini, cepet banget matinya teman-teman, cuman loncat dari sini jatuh ke bawah, habis itu mati gitu. Dan jadinya sekarang tuh ayamku yang di kandang sini tuh cuman sisa 2 teman-teman, sebelumnya tuh 3. Itu sayang banget, padahal ukurannya itu udah mirip-mirip sama yang besar nih. Nah ini udah mirip-mirip segitu teman-teman, tapi sayangnya tuh mati teman-teman. Tapi ya sudahlah, udah lewat. Terus aku nggak tahu juga ya kan, karena kirain ayam tuh nggak takutan sampai kayak gitu teman-teman. Itu tuh kemarin terus aku lihat searching Google, dia katanya tuh benar karena serangan jantung dan langsung apa gitu namanya, pokoknya ada lah penyakitnya gitu. Tapi rata-rata itu jatuhnya itu ke ayam boiler teman-teman, ayam yang apa ya namanya ya, untuk penggemukan gitu. Nah ini aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kena ke ayam bangkokku tuh, kemarin mati 1 di sebelah sana. Dan ya karena udah mati ya sudah teman-teman. Nah itu dia untuk beritanya. Dan untuk si Klawi sih aman-aman aja nih tuh, dia udah belum beradaptasi sih, tapi udah sehari di sini teman-teman. Oke, langsung kita lanjutkan lagi untuk ngasih makan si bocil-bocil yang ada di kandang, dan terakhir si ibu yang ada di kandang sini nih.
Oke teman-teman, jadi ini udah selesai semua untuk aku ngasih makan ayamnya dan juga membersihkan galon-galon air ayam. Dan untuk para ayam lagi pada nyemil-nyemilin daun nih teman-teman. Ini nggak tahu daun apa karena tumbuh di tempatnya si alpukat nih dan udah besar banget. Jadinya aku cabut dan aku kasihkan ke mereka nih. Dan untuk alpukat, tuh dia udah mulai tumbuh daun lagi. Satu tuh warna merah teman-teman, mantap banget ya untuk alpukat. Nah ini dia, dan langsung aja kita menuju ke depan teman-teman untuk memandikan si Tinah dan juga si Bejo. Mungkin nanti kalau Bejo itu bakal aku skip aja teman-teman, karena kan kalau si Bejo itu udah biasa aku mandikan teman-teman, sedangkan si Tinah itu jarang banget. Jadi langsung aja kita menuju ke depan nih. Nah jadi ini dia untuk mereka berdua teman-teman, ada si Bejo dan juga si Tinah. Langsung aja kita mulai dari si Tinah. Nah aku bakal mandiin di sebelah sana teman-teman, karena di sini tuh becek. Dan oke, langsung aja kita mulai untuk mandikan si Tinah nih. Oke teman-teman, jadi ini udah aku mandikan kedua ayam ini. Bejo udah aku mandikan di sebelah sana. Kalau Bejo sih tipis-tipis aja teman-teman. Tadi ada insiden Bejo tuh lepas dari kandang teman-teman karena ketakutan gitu. Terus dia lari-lari dan aku nggak bisa pegang karena dia masih ketakutan ya kan. Aneh banget ini Bejo, padahal mau dimandiin kayak biasa, tapi tiba-tiba tadi dia tuh lari teman-teman. Dan habis itu alhamdulillahnya bisa ketangkep pakai kurungan ayam teman, dikurung gitu langsung sama ayahnya aku tadi berdua, karena kalau sendiri nggak bisa larinya cepet banget teman-teman si Bejo ini. Dan juga nanti kalau misalnya aku kejar-kejar terus menerus, dia tuh malah semakin tidak jinak lagi teman-teman. Tuh sekarang udah aku mandikan, udah aman ya. Aku kurung di kurungan kecil supaya ngambilnya tuh gampang, karena kalau kurungan yang besar itu tuh susah teman-teman ngambilnya. Harus aku naik dulu ke atas sini supaya bisa mengambilnya. Nah dan juga ini si Tinah udah lagi bersihin bulu ya. Kalau di dalam kandang misalnya aku umbar itu nggak bakal kayak gini teman-teman, nggak bakal membersihkan bulu kayak gini nih. Ini karena aku mandikan jadi dia tuh mau membersihkan bulu nih. Kalau di kandang dia fokusnya tuh mengerami terus gitu teman-teman. Itu dia ya. Bismillah sih belibet malah secepatnya untuk bersihnya ini teman-teman, apa namanya, bulunya. Nanti kan kita lihat sama-sama prosesnya sampai warnanya itu abu-abu muda kayak bulu aslinya tuh yang di bawah. Nah itu bulu aslinya, enggak kumuh kayak gini teman-teman, enggak gimana ya namanya ya, itu kotor gini lah tuh. Karena juga kalau si Bejo sih udah glowing teman-teman dia tuh. Oke, karena ini udah selesai, jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalau kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya ini teman-teman, supaya kalian semua tidak ketinggalan video terbaru di channelku ini. Kalau kalian semua ingin bertanya atau memberi saran ke aku, langsung aja tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Makasih yang udah nonton, ikuti terus perjalananku hingga menjadi peternak yang sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.